Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan li bari'il anam, thumma salatu wassalam ala hafi lawhin hamam ala rasulina al-arabi sabiluhu fi hizbihi ala mamaril khitabi wa ba'du. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kelimpahan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa bersama duduk kembali di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan semangatnya, dengan usahanya yang alhamdulillah Islam bisa sampai kepada kita pada hari ini. Taib, dan insyaallah hari ini ya, ini mungkin sebagai pengingat juga ya untuk murajaah, bahwasanya ketika selama kita belajar bahasa Arab, mudah-mudahan selalu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mempelajari bahasa Arab ini, niat kita adalah untuk memahami Al-Quran tentunya, dan untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan memahami Al-Quran kemudian dengan memahami hadis bisa bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, langsung saja. Kemarin kita sudah mengambil ba'da al-hiwar, ya, akhadna ba'da al-hiwar fi al-wahdah as-sabi'ah. Sahih, kita sudah ambil bab 7 ya Pak, baik sebagian hiwarnya, 2 hiwar kalau nggak salah. Yang pertama tentang madrasah, ya, di sini ada al-jadwal ad-dirasah, al-mawad ad-dirasiyah, yang mengenai tentang al-mawad ad-dirasiyah. Ini hiwar pertama. Wa akhadna, kita sudah dapatkan atau kita sudah bahas thumal as'ilah fiha, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya, alhamdulillah. Kemudian kita sudah membahas tentang kulliyah, ya, kulliyah atau bisa disebut dengan fakultas. Taib. Wa qabla an natatarraq ila al-hiwar ats-tsalits, ya, sebelum kita mengambil hiwar yang ketiga, nah, kita akan sedikit murajaah dulu nih tentang hiwar yang sebelumnya. Baik. Di halaman 166 di safhah 166. Baik. Nah, kita murajaah dulu Pak ya, sedikit. Baik. Nah, di sini ada kata ismi nada ana suriyah. Nah, di kalimat suriyah ini Pak, kemarin kita bahas ada yang namanya ya apa Pak? Ya-nya namanya ya apa di sini? Suriyah. Kalau negaranya kita bilang Suriah, tapi kenapa dia pakai di sini Suriyah? Nah, di sini ada tambahan ya Pak. Ya apa namanya? Kemarin kita sudah bahas ya, di sini namanya ya nisbah. Nah, Suriyah ya di sini. Nah, ya Sumudiyah, Suriyah. Nah, ya itu di situ namanya ya nisbah, artinya menisbatkan. Nah, makanya orang-orang yang mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i dinisbatkan menjadi Syafi'i. Syafi'i gitu. Nah, bedanya Suriyah ini Pak ada tak di belakang itu untuk menandakan dia perempuan atau muannas. Makanya ketika untuk kita laki-laki, kita hilangkan taknya menjadi suriyun misalkan gitu. Suriyun. Nah, makanya ketika laki-laki dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i jadi Syafi'iyun. Syafi'iyun. Ketika juga seseorang menisbatkan dirinya kepada mazhab Hambali, misalkan jadi apa? Hambaliyun. Nah, kemudian seseorang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab
Imam Hanafi, jadi Hanafiyun. Nah, kemudian orang yang menisbatkan kepada Imam Malik jadi Malikiyun. Nah, itu namanya ya nisbah. Kita juga bisa menisbatkan kepada suku kita, Pak. Misalkan ana Sundawi. Ya, ana Sundawi. Berarti kalau orang Jawa ana Jawi. Nah, Jawiyun, ya. Kalau misalkan orang Bugis berarti Bugisiyun, ya, Bugisiyun. Kemudian apalagi, Pak? Suku apa lagi? Betawi, ya. Ana Betawiyun. Nah, itu kan kalau misalkan ke suku. Kemudian juga bisa nih kalau misalkan kita mau menisbatkan kepada daerah kota, misalkan Bogor, ana Bogoriyun. Nah, kalau orang Jakarta, ana Jakartiyun, Bataviyun. Nah, makanya periwayat hadis, ya, namanya Al-Imam Bukhari, ya, namanya bukan Imam Bukhari, tapi dia menisbatkan dirinya kepada daerahnya, yaitu Bukhari, ya, Bukhara, ya, daerahnya namanya Bukhara. Akhirnya dia menisbatkan dirinya menjadi Al-Imam Bukhari. Nah, itu tadi mengenai ya'u nisbah. Ya, ana Suriyah, ana Suriyah. Berarti kalau kita Indonesia apa, Pak? Indonesiun. Ya, kalau perempuan berarti Indonesia tuh, ya, pakai ta marbuta. Taib. Fahimtum? Bisa dipahami, ya? Jadi, ana talibatun. Nah, ma makna talibah? Talibatun, pelajar perempuan. Nah, ini di dalam bahasa Arab mungkin harus dikenal ini. Ini namanya ta marbutoh. Biasanya dia itu menandakan perempuan atau muannas. Makanya kalau laki-laki gampang, tinggal dihapus saja taknya. Jadi talibun. Ana talibun atau ana talibatun fi jami'ah. Apa makna jami'ah? Jami'ah universitas. Nah, tapi juga kita sering dengar, Pak, ada yang namanya masjid jami'. Ya, masjid jami'. Itu artinya dari kata jama'a yajma'u, artinya manusia berkumpul. Kenapa dinamakan masjid jami'? Biasanya makmumnya sangat banyak. Nah, seperti ini bisa dinamakan dengan masjid jami', karena banyak makmumnya atau jamaahnya di situ. Baik. Jami'atul Dimas wa Jami'atul Ummul Qura fi ayyi kulliyatin. Nah, apa makna kulliyah? Fakultas, ya, kulliyah. Tadi kalau jami'ah universitasnya, kalau kulliyah itu universitas. Tapi di Indonesia kuliah itu berarti perkuliahan, ya, perkuliahan. Tapi kalau bahasa Arab kulliyah itu lebih menjuru kepada fakultasnya. Nah, fi ayyi kulliyatin tadrusina. Nah, kemarin kita bahas mengenai ini nih, Pak. Tadrusina. Nah, tadrusina itu dalam bahasa Arab beda, Pak, antara ketika kita mau menanyakan kepada muannas dan ketika kalau kita mau menanyakan kepada zakar. Misalkan ketika bertanya kepada muannas fi ayyi kulliyatin tadrusina, ada ya dan di sini karena yang ditanya adalah ilham. Ilham itu perempuan, ya. Fi ayyi kulliyatin tadrusina, di mana atau di kuliah atau di fakultas yang mana kamu belajar, ya. Tadrusina artinya kamu belajar. Nah, tapi kalau kita menanyakan ke laki-laki, Pak, adalah kita bilang fi ayyi kulliyatin tadrusu. Udah, ya sama nunya dihapus. Nah, ini agak sedikit berbeda antara muzakkar dan muannas. Baik. Bisa dipahami sampai di sini, Pak? Anti, ya, kamu perempuan, anti. Tapi kalau kamu laki-laki, anta. Baik. Nah, baik. Thumma ma makna kulliyatit tarbiyah? Apa arti dari kata kuliah at-tarbiyah? Fakultas pendidikan, ya, tarbiyah. Karena orang-orang pendidik itu dinamakan
murabbi. Kemudian kulliyatit tib. Ma makna kulliyatit tib? Fakultas kedokteran. Yang menjadi dokter ini dinamakan tabib, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tabib biasanya ya. Kalau di bahasa Indonesia tabib. Tapi kalau di bahasa Arab dinamakan tabib. Tapi sekarang sudah diganti dari tadinya tabib menjadi dokter. Nah, langsung saja kita masuk ke al-hiwar ats-tsalits. Hiwar yang ketiga ya. Baina Qasim wa Ghassan. Tapi sebelumnya di hiwar yang kedua tadi ada yang mau tanyain enggak, Pak? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Insyaallah paham ya. Nah, الآن نخطو إلى الحوار الثالث. انظروا إلى الحوار واستمعوا فقط. Lihat dan dengarkan aja. Ana sa'aqra lakum al-hiwar. Ana akan bacakan hiwar terlebih dahulu. Baik. Al-hiwar baina Qasim wa Ghassan. Nah, aina tadhhab ya Ghassan? Adhhabu ila al-madrasah. Al-waqt mubakkir. As-sa'atu al-ana as-sa'atu as-sadisatu sabahan. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Mata yabda'u al-yawm ad-dirasi? Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Hal tadhhabu bil hafilah? La, adhhabu bis sayyarah. Mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Yantahi as-sa'ata al-wahidata dhuhran. Kam hissatan tadrusu fil yawm? Adrusu 6 hisasin fil yawm. Mada taf'alu fil istirahah? Nah, ini dibacanya bukan fil istirahah, tapi fil istirahah. Fil istirahah. Adhabu ila al-maktabati atau ila al-mukhtabari. Baik. Alan istami'u wa raddidu. Sekarang dengarkan lalu ulangi. Baik, raddidu. 1 2 3. Aina tadhhabu ya Ghassan? Adhhabu ila al-madrasati. Al-waqtu mubakkir. As-sa'atu al-ana as-sadisatu sabahan. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Mata yabda'u al-yawm ad-dirasi? Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Hal tadhhabu bil hafilati? La, adhhabu bis sayyarati. Mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Yantahi as-sa'ata al-wahidata dhuhran. Kam hissatan tadrusu fil yawm?
adrusu sitta hisasin fil yawm. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. طيب الآن نتبادل الحوار. أنا قاسم وأنتم غسان. أنا قاسم وأنتم غسان. طيب 1 2 3 أين تذهب يا غسان؟ الوقت مبكر، الساعة الآن 6 صباحا. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ هل تذهب بالحافلة؟ متى ينتهي اليوم الدراسي؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ طيب الآن أنا غسان وأنتم قاسم. نبدأ 1 2 3. أذهب إلى المدرسة. المدرسة بعيدة عن البيت. يبدأ 7 صباحا. لا أذهب بالسيارة. ينتهي 1 ظهرا. أدرس 6 حصص في اليوم. أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. الحمد لله. طيب الآن لديكم زميل إذا تبادل الحوار مع من بجانبكم. تفضلوا الحوار نتبادل. Silakan gantian dengan teman yang ada di samping. Baik, maka Pak, dipraktekkan sekarang. Baik, خلاص جيد الحمد لله. طيب الآن لنخطو إلى شرح الحوار. طيب الآن شرح الحوار. طيب ما معنى أين تذهب؟ ممتاز. أين تذهب؟ الجواب أذهب. طيب ini harus diperhatikan. Aina tadhhabu. Ketika bertanya dia aina tadhhabu, tapi ketika dia menjawab adhhabu. Aina tadhhabu ketika dia bertanya, maka ketika menjawab adhhabu ila al-madrasah. Al-an al-waqtu. Ma ma'na al-waqtu? Waktu. Ya, ini wadih jiddan. Ya karena sama ya di bahasa Indonesia dan bahasa Arab al-waqtu. Nah, al-an mubakkir. Ma ma'na al-mubakkir? Al-mubakkir, nah, al-waqtu mubakkiran. Mubakkiran pagi banget. Kalau
di bahasa Indonesianya mungkin seperti itu. Kenapa berangkatnya pagi banget? Misalkan kalau waktu sholat subuh, ya ini udah berangkat jam 4 mungkin ke masjid, yaitu pagi banget gitu. Makanya disebut dengan kata mubakir. Nah, ada juga nih Pak, antonimnya atau lawan katanya. Lawan katanya itu mutaakhirun. Mutaakhirun itu berarti telat. Mutaakhir. Baik. As-sa'ah, apa makna as-sa'ah? Jam. Tapi di dalam Al-Quran kata as-sa'ah ini artinya itu kebanyakan bukan jam, tapi artinya hari kiamat. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan, ya, sampai datang kepada mereka hari kiamat, ya, dengan bus datang tiba-tiba, baghtatan, ya, seperti itu. Hatta idza ja'atumus sa'ah. Ya, jadi as-sa'ah ini juga bisa diartikan kalau dalam Al-Quran itu banyaknya bukan jam, tapi hari kiamat, yaumus sa'ah. Jadi as-sa'atul an, apa makna al-an? Al-an, sekarang. Ya, makanya di dalam Al-Quran, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Jadi ketika kaum muslimin, ya, yang mana hari ini sudah sangat lemah, yaitu sejarahnya nanti deh kita kalau misalkan ada waktu belajar tafsir, kata al-an. As-sadisah, apa makna as-sadisah? 6, ya. Kalau dalam urutan as-sadisah itu 6, tapi kalau dalam angka 6 itu apa Pak? Sitah. Tadi mana itu ya? Kamhisatan. Oh, di bawah. Nah, beda nih Pak antara urutan. Kalau dia urutan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6-nya, maka kita bilang as-sadisah. Tapi kalau angka kita bilang sitah. Berbeda. Baik. Kemudian sobah, apa makna sobah? Pagi. Nah, sebenarnya sobah ini Pak diambil dari salat. Kalau salat pagi namanya apa? Subuh. Ya, makanya pagi itu diambil dari sobah, sobahan, dari kata salat subuh. Hal tadhabu bil hafilah. Apa makna al-hafilah? Bis, ya, al-hafilah bis. La, ya, tidak. Hal itu apa artinya? Apakah? Hal. Baik. Kemudian la, tidak. La. Adhabu bis sayyarah. Apa makna sayyarah? Mobil. Tapi Pak, di cerita Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh kerabat-kerabatnya, Allah bilang gitu apa? Ketika itu, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Di situ dikatakan sayyarah. Apakah mobil sudah ada di zaman itu? Belum. Tapi dulu itu sayyarah itu artinya adalah orang-orang yang suka safar, rombongan safar. Rombongan safar, ya, untuk berdagang atau apapun itu dinamakan sayyarah. Orang-orang yang sukanya berjalan kemana untuk berdagang, untuk lain hal sebagainya, safar, hijrah, itu dinamakan dengan sayyarah. Nah, jadi kalau dulu yaitu untuk orang-orang yang suka berjalan, berdagang dan sebagainya. Kalau sekarang arti sayyarah ini adalah mobil. Taib. Mata yantahi. Apa makna yantahi? Mata itu artinya apa Pak? Mata kapan, ya? Tapi hati-hati Pak. Kemarin kita ingatkan bahwasanya kalau maknya yang dipanjangkan, maka artinya ganti. Tadinya mata, taknya yang panjang artinya kapan, tapi ketika maknya yang panjang mata, artinya adalah mati, ya. Ini makanya itulah pentingnya mengetahui bahasa Arab. Mata yantahi. Nah, ini nih yantahi. Apa arti yantahi? Apa makna yantahi? Yantahi. Yantahi artinya selesai, ya, habis,
ya sudah selesai. Nah, makanya di sini mata yantahi al-yawm ad-dirasi. Apa makna al-yawm ad-dirasi? Kapan berakhirnya jam pelajaran. Ya, walaupun di sini pakainya al-yawm, hari belajar, tapi sebenarnya artinya adalah jam pelajaran. Yantahi as-sa'ah tadi al-wahidah. Lihat. Zuhran. Nah, waktu siang itu juga kita bisa bilang dengan zuhran. Zuhur. Atau kata lain dari zuhran juga ada Pak, yaitu naharun. Ya kalau boleh ditulis tafadhol. Naharun, siang. Kalau sungai itu haknya pendek. Nah, kan kalau tadi siang itu naharun, tapi kalau sungai nahrun, haknya sukun, nahrun. Nah, seperti itu, nahrun. Kemudian kam hissatan. Kam, apa makna kam? Berapa ya? Kam itu artinya berapa? Kam. Nah, ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an nih, arti kata kam. Berapa? Hissatan, apa makna hissah? Kemarin kita sudah bahas. Hissah itu artinya adalah jam pelajaran. Jam pelajaran. Kam hissatan tadrusu fil yaumi. Ya, kamu belajar. Nah, lihat nih Pak. Tadi kalau perempuan kita dapatkan apa? Tadrusi sina ya Pak. Di hiwar yang kedua tadi, kalau misalkan untuk perempuan apa tadi Pak? Fi ayyi kulliyatin tadrusina. Nah, tapi Pak, kalau untuk laki-laki nih, ketika nanya untuk laki-laki itu pakainya tadrus. Nah, ini beda. Terus kalau di bahasa Indonesia apa sih artinya tadarusan? Nah, ada kata tadarasa ya Pak ya. Ada kata tadarusan. Tadarusan itu kenapa dibilangnya tadarusan? Karena dia itu sambil membaca sambil belajar, atau bisa dibilang sambil mentadaburi Al-Qur'an. Makanya dinamakan tadarusan. Yuk kadang tadarusan yuk. Nah, ya seperti itu. Jadi tadarusan itu sambil belajar sambil membaca seperti itu. Fil yaum, ya. Berapa pelajaran nih kamu belajar satu harinya? Adrusu situ hisas. Nah, tadinya hisatan, sekarang kok jadi hisas? Hisas itu namanya apa Pak? Jama', ya, datang dalam bentuk jama'. Jama' itu bilangannya 3 atau lebih. Jadi gini Pak, kalau dalam bahasa Indonesia simpel banget ya Pak ya. Misalkan 1 jambu, 2 jambu, 3 jambu, 4 jambu. Nah, tapi kalau bahasa Arab tidak. Ada yang namanya mufrad. Mufrad ini seperti ini 1. Tapi kalau jama'nya itu seperti ini, jadi hisas. Ustaz, yang kayak gini dapatnya dari mana? Ini tuh dari simai lebih banyaknya, dari langsung mendengar dari orang Arab. Ya. Jadi di mana diketahui jamak seperti ini, itu lebih kepada tahu langsung dengar dari orang Arab. Tapi sayangnya Pak, orang Arab hari ini banyak sekali yang berbicara dengan bahasa Amiyah. Ya kan, kalau ini kan kita belajar bahasa Al-Qur'an nih, bahasa Arab yang fushah gitu, bahasa Arab yang resmi. Tapi sekarang di pasar-pasar atau di daerah Arab itu jarang sekali kita dapetin orang yang bicara bahasa fushah gitu. Ini jarang banget. Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab nih, ternyata datang ke Arab, ke Makkah, Madinah, pedagang-pedagang ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kayak aduh, ini kita belajar bahasa Arab padahal mau dipraktekin ini di sini nih, kesempatan nih. Lagi umroh misalkan gitu ya. Ternyata diajak pakai bahasa Indonesia. Ya itu marketing lah ya. Seperti itu. Baik.
Tapi penting juga biasanya askar ya, orang-orang tentara-tentara Mekah ya, maksudnya polisi-polisi Mekah itu Pak ya, kita bilang askar, yaitu biasanya pakai bahasa Arab tuh, bahasa Arab fushah. Nah kita kalau melatih bisa sama mereka tuh. Makanya waktu itu cerita sedikit Pak, saya sedang sama ibu saya, itu sedang umroh. Jadi qadarullah kita subuhnya agak telat nih, subuhnya agak telat. Alhamdulillah ya qadarullah ya, saya paham bahasa Arab. Kemudian saya maju ke depan, saya tanya askarnya langsung, gimana nih, bisa masuk gak lewat sini gitu. Orang lain gak dikasih Pak, orang Indonesia lain muter dia nyari tempat. Nah, tapi ketika kita bisa bahasa Arab ngobrol gitu ya, kemudian kata askarnya, awas ada orang Arab tuh mau lewat gitu. Jadi sedikit nilai plus gitu kalau bisa bahasa Arab di sana itu. Gitu ya. Bahkan kalau umroh-umroh juga bisa tuh tanpa harus ada pembimbing kan. Ya, ada jalan sendiri aja gitu. Ya itu nikmat dari Allah. Adrusu sitta hisasin fil yawm. Baik. Mada taf'al? Mada itu artinya apa Pak? Apa ya? Mada, apa? Mada. Nah ini kata tanya ini pun banyak sekali di dalam Al-Quran kita dapatkan kata mada. Taf'alu, taf'al, lakukan, ya dilakukan. Kalau bekerja Pak, itu lebih kepada ta'malu, ta'malu. Apa taf'alu? Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran, mada yaf'alul mujrimun, apa yang dilakukan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang ya preman gitu ya. Mada taf'alu fil istirahah. Nah ada yang tahu nggak Pak, kenapa ini dibacanya fil istirahah bukan fil istirahah? Nah jadi kaidah di dalam ilmu tajwid itu, ketika bertemunya dua sukun ya, dua sukun, maka salah satu mereka harus mengalah. Nah, lihat di sini, fil. Ini kan lam ini sukun Pak ya. Ini kan lam alif. Lam ini sukun, fi ya ini juga sukun. Makanya salah satu mereka harus mengalah, yaitu di lamnya nih. Tadinya dia sukun menjadi kasroh. Jadi dibacanya filis dirahah. Ini banyak ditemukan juga di dalam Al-Quran, banyak di surah Al-Hujurat kalau nggak salah ada. Baik, kita lanjut dulu. Adhabu ilal maktabah. Apa makna al-maktabah? Perpustakaan, al-maktabah. Atau ilal mukhtabar. Apa makna al-mukhtabar? Laboratorium. Baik, seperti itu. Alhamdulillah. Ila huna hal indakum soal? Ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak, tentang yang tadi kita ambil. Ya, mana Pak? Fa'ala sama amala. Kalau fa'ala itu biasanya dalam istilahnya diartikan sebagai lakukan, melakukan gitu, perbuatan. Tapi kalau amala itu pekerjaan. Tapi sama aja sih sebenarnya. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan. Biasanya amala itu lebih diartikan kepada pekerjaan. Makanya orang yang bekerja disebut dengan amil. Ada yang disebut dengan amil apa Pak? Amil zakat. Itu orang-orang yang bekerja di bagian zakat, amil zakat. Tapi tidak dinamakan dengan fa'il ya, atau fi'il. Kalau fi'il atau fa'ala yaf'alu itu adalah perilakunya atau perbuatannya, seperti itu. Tugas pekerjaan gitu. Misalkan ana a'malu fil mustashfa, saya bekerja di rumah sakit gitu. Tapi kalau yaf'al enggak cocok untuk pekerjaan, untuk suatu pekerjaan. Tapi mungkin sampai di sini aja, kita belum sempat membahas pertanyaan-pertanyaan karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Isya juga. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah bisa dijawab ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk latihan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, insyaallah saya masih di sini sampai Isya nanti, bisa ditanyakan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.